Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Malam itu, langit di atas planet bumi dipenuhi oleh ribuan bintang yang bersinar cerah, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan penuh misteri. Di tengah ketenangan malam, sebuah pesawat luar angkasa meluncur ke luar angkasa, menuju tujuan yang tidak pernah dicapai oleh manusia sebelumnya, singularity, sebuah lubang hitam. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan intelektual yang melibatkan segala aspek kehidupan manusia. Singularity, sebuah titik dalam ruang waktu di mana segala hukum fisika yang kita pahami seakan tidak lagi berlaku, adalah pusat dari misteri terbesar alam semesta. Mungkin kita tahu sedikit tentang bagaimana alam semesta kita lahir, tetapi sejauh mana kita memahami takdir kita jika kita memasuki salah satu dari objek paling misterius dan berbahaya ini? Mengeksplorasi batasan pengetahuan. Sejak zaman kuno, manusia selalu tertarik pada bintang-bintang yang bersinar jauh di angkasa. Tetapi hanya pada abad ke-20 manusia mulai memecahkan teka-teki alam semesta dengan penemuan-penemuan revolusioner dalam fisika dan astronomi. Di antara semua penemuan ini, lubang hitam menjadi objek yang paling sulit dipahami. Bagaimana mungkin ada benda di alam semesta yang begitu padat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa meloloskan diri darinya? Konsep lubang hitam pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Inggris John Michell pada abad ke-18, tetapi baru pada 1915, ketika Albert Einstein mengemukakan teori relativitas umum, lubang hitam mulai dipahami secara ilmiah. Pada titik ini, pengetahuan manusia tentang lubang hitam berkembang sangat pesat. Menurut teori relativitas umum, lubang hitam terbentuk ketika sebuah bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri, menciptakan sebuah titik dengan kerapatan tak terhingga yang disebut singularitas. Di sini, hukum fisika yang biasa kita pahami tidak lagi berlaku. Waktu dan ruang tidak lagi linear, segalanya terdistorsi. Namun, sampai saat itu, lubang hitam masih menjadi batasan imajinasi kita. Bagaimana rasanya berada di dekatnya? Apa yang terjadi jika kita benar-benar bisa melintasi batasan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab, dan inilah yang mendorong sekelompok ilmuwan dan penjelajah untuk menciptakan teknologi yang memungkinkan manusia memasuki alam misterius ini. Pesawat penjelajah dan persiapan menuju singularity. Pada tahun 2085, para ilmuwan dari seluruh dunia bekerja sama untuk merancang sebuah pesawat penjelajah canggih yang dapat menahan ekstremnya kondisi ruang waktu yang akan dihadapi. Pesawat ini tidak hanya dirancang untuk menembus gravitasi yang sangat kuat, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi yang dapat memanipulasi waktu dan ruang, memberikan para penumpangnya pengalaman yang sebelumnya hanya ada dalam fiksi ilmiah. Pesawat itu bernama Aurora. Dengan desain futuristik, Aurora dilengkapi dengan pelindung anti-radiation yang kuat dan alat-alat pengendali gravitasi untuk mencegah kerusakan struktural saat memasuki zona gravitasi ekstrim. Namun, meskipun teknologi ini sangat canggih, hanya sedikit yang benar-benar memahami apa yang akan mereka hadapi di dalam lubang hitam. Salah satu anggota tim, Dr. Adrianova, seorang ahli fisika teoretis dan pemimpin proyek Aurora, memiliki visi yang berbeda tentang tujuan perjalanan ini. Bagi Dr. Nova, perjalanan ini bukan hanya sekadar menjelajahi sesuatu yang tak terlihat, tetapi lebih dari itu, ini adalah pencarian untuk memahami asal-usul kehidupan dan alam semesta itu sendiri. Apa yang terjadi jika kita melalui singularity? Adalah pertanyaan yang menggugahnya sejak lama. Sebelum meluncur, tim Aurora melakukan serangkaian simulasi dan percobaan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Namun, meskipun perhitungan mereka sudah sangat matang, semua orang tahu bahwa mereka akan memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun, bahkan oleh pikiran manusia sekalipun. Tidak ada peta yang bisa menunjukkan jalan,
Hanya harapan dan keberanian yang akan memandu mereka ke dalam ketidakpastian. Sementara itu, para ilmuwan di bumi terus memonitor perkembangan pesawat tersebut melalui jaringan satelit dan komunikasi jarak jauh. Tim Aurora menjalani berbagai prosedur yang ketat dan persiapan mental untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang ini. Ada yang takut, ada pula yang merasa terinspirasi oleh potensi penemuan yang akan mereka bawa kembali jika mereka berhasil kembali. Keberangkatan menuju Singularity. Setelah berbulan-bulan persiapan dan persidangan, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Pesawat Aurora yang megah dan futuristik meluncur dari peluncuran pusat di planet Bumi, memasuki angkasa yang luas dengan kecepatan yang mengagumkan. Dalam hitungan jam, pesawat tersebut sudah berada jauh di luar tata surya kita, menjelajah ke wilayah antar bintang yang jarang dijelajahi manusia. Semua sistem pesawat berfungsi dengan sempurna, dan para ilmuwan dan penjelajah yang berada di dalamnya bersiap menghadapi perjalanan yang penuh ketidakpastian. Ketika pesawat mendekati zona event horizon, batas yang menandai titik tak terbalik dari lubang hitam, sesuatu yang aneh terjadi. Waktu terasa melambat. Penumpang di dalam pesawat bisa merasakan adanya distorsi pada realitas yang mereka alami. Seiring dengan semakin dekatnya mereka pada pusat lubang hitam, mereka mulai merasakan adanya tarikan gravitasi yang sangat kuat yang mulai mempengaruhi tubuh mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan terjadi ketika mereka benar-benar mencapai event horizon itu sendiri. Sebelum masuk sepenuhnya ke dalam lubang hitam, seolah-olah ada sebuah penghalang tak terlihat yang memisahkan dunia yang mereka kenal dengan dunia yang akan mereka masuki. Mereka memasuki dunia yang benar-benar berbeda dari apa yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Di dalam pesawat Aurora, Dr. Nova dan tim penjelajah merasakan perubahan yang sangat besar dalam persepsi mereka tentang waktu dan ruang. Ada perasaan aneh, seakan-akan mereka berada di sebuah titik di luar batas alam semesta yang telah mereka kenal. Kehidupan dalam pesawat itu sendiri menjadi penuh misteri. Mereka mulai merasakan adanya pengalaman yang jauh lebih dalam tentang keberadaan mereka di alam semesta ini, sebuah pengertian yang melampaui batasan fisika dan logika manusia. Akankah mereka menemukan jawaban dari segala pertanyaan yang selama ini menghantui umat manusia? Perjalanan ke Singularity, meskipun penuh tantangan, memulai sebuah pencarian yang jauh lebih besar dari sekadar penjelajahan ilmiah. Ia adalah perjalanan menuju pemahaman diri, menuju pengertian tentang makna hidup dan keberadaan kita di alam semesta yang tak terhingga. Disinilah, cerita ini dimulai, perjalanan yang akan mengungkapkan lebih dari sekadar rahasia lubang hitam, tetapi rahasia kehidupan itu sendiri. Dalam hitungan detik, pesawat Aurora melewati event horizon, garis batas yang memisahkan dunia yang mereka kenal dengan kegelapan mutlak lubang hitam. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruang angkasa di sekitar mereka. Semua instrumen di pesawat mati sesaat, dan suasana di dalam kabin menjadi sunyi, seakan semua suara pun terperangkap dalam gravitasi raksasa yang sedang mengelilingi mereka. Para ilmuwan di dalam pesawat bisa merasakan bahwa mereka tengah melintasi batas yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Selama beberapa detik, waktu terasa melambat, seolah-olah mereka terjebak dalam sebuah ruang yang tidak mengikuti hukum alam yang biasa mereka kenal. Semua data yang mereka terima dari luar pesawat tampak semakin kabur, dan detik-detik berlalu begitu lambat, seakan dunia di luar mereka telah berhenti bergerak. Tiba-tiba, layar di depan Dr. Nova menyala kembali, memberikan informasi yang menakutkan. Gravitasi yang menekan pesawat semakin kuat. Namun, dalam kebingungannya, Dr. Nova sadar bahwa sesuatu yang lebih besar tengah terjadi, sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia tentang fisika. Mereka mulai memasuki inti Singularity itu sendiri, dan tidak ada lagi perhitungan matematika yang dapat menjelaskan apa yang mereka hadapi. Semuanya terdistorsi. Fenomena ruang waktu.
Singularity, yang sebelumnya hanya merupakan istilah fisika, kini tampak sebagai suatu entitas hidup yang membelokkan ruang dan waktu seolah-olah mereka hanyalah ilusi belaka. Para penjelajah mulai merasakan fenomena yang aneh, seakan mereka berada di lebih dari satu tempat sekaligus. Keberadaan mereka seolah melampaui batas 3 dimensi yang biasa mereka kenal. Satu hal yang paling mencolok adalah waktu. Mereka tidak bisa lagi mengukur waktu dengan cara yang biasa. Sebuah jam yang ada di dalam pesawat berjalan sangat lambat, sementara detik-detik di luar pesawat terasa melaju begitu cepat. Seakan mereka telah memasuki zona di mana konsep waktu tak lagi relevan. Pada saat itu, Dr. Nova mendekati jendela kecil pesawat, menatap keluar dengan mata yang terbelalak. Di luar, hanya kegelapan pekat yang terlihat. Namun, di dalam kegelapan itu, ada pola-pola yang berputar, seakan-akan ruang waktu itu sendiri terbentuk dalam bentuk yang indah namun mengerikan. Seiring dengan berjalannya waktu, atau apa yang mereka kira adalah waktu, pola-pola ini mulai tampak seperti gambaran abstrak dari seluruh alam semesta. Dr. Nova menoleh kepada timnya. "Apakah kalian melihat itu?" tanyanya dengan suara rendah. Mereka semua mengangguk perlahan, mencoba memahami apa yang sedang mereka lihat. Semua yang ada di sekitar mereka, ruang, waktu, bahkan kesadaran, terlihat seperti berada dalam bentuk lain. Sebuah dimensi baru terbuka, membawa mereka ke pemahaman yang sama sekali baru tentang alam semesta. Menyingkap rahasia alam semesta. Kehadiran singularity, seperti yang mereka alami sekarang, tampaknya membawa mereka ke sebuah tahap baru dalam pemahaman ilmiah, suatu kesadaran yang mungkin, jika mereka bisa memahaminya, akan mengubah seluruh sejarah umat manusia. Dalam setiap detik yang berlalu, mereka seperti terjebak di antara dua dunia, satu dunia yang mereka kenal, dan satu dunia yang tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Namun, saat itu juga, Dr. Nova merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengalaman fisik. Rasa takut yang mengerikan semula menyelimuti dirinya, namun semakin dia berfokus, semakin dia merasa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang tidak hanya menjelaskan keberadaan lubang hitam, tetapi juga asal-usul alam semesta itu sendiri, dari mana semuanya bermula, mengapa semuanya ada, dan mungkin juga mengapa mereka ada. Kamera di pesawat mulai memunculkan gambaran-gambaran yang menunjukkan distorsi besar di ruang angkasa. Mereka tidak hanya melihat gambar lubang hitam itu sendiri, tetapi juga gambaran dari struktur dasar ruang waktu, sebuah struktur yang tampaknya lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Gambar-gambar tersebut menunjukkan tampak seperti lapisan-lapisan waktu yang saling tumpang tindih, seakan waktu itu sendiri terikat dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Dr. Nova merasa sebuah keinginan yang kuat untuk melangkah lebih dalam ke dalam misteri ini. Apa yang mereka saksikan bukanlah sekadar objek fisik, tetapi sesuatu yang lebih besar, sebuah pengalaman yang mendalam tentang keberadaan mereka. Hati Dr. Nova berdebar lebih cepat, dan dalam ketenangan yang menegangkan itu, dia berbicara dengan suara terputus-putus. "Ini bukan hanya lubang hitam, ini adalah inti dari keberadaan. Ini adalah titik di mana seluruh alam semesta berkumpul, dan kita berada di dalamnya." Namun, tidak semua anggota tim merasa nyaman. Beberapa mulai merasakan ketegangan yang lebih dalam, bukan hanya ketegangan fisik karena gravitasi yang semakin kuat, tetapi ketegangan batin yang lebih intens. Mereka mulai merasakan bahwa singularity bukan hanya sebuah fenomena alam semesta yang harus dipelajari. Ia seperti suatu entitas yang lebih besar dari itu, sesuatu yang menantang pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Kehilangan diri dalam keabadian. Tiba-tiba, pesawat Aurora mengalami gangguan yang hebat. Layar-layar di dalam kabin mulai berkelip-kelip, dan suara aneh mulai terdengar dari dalam sistem komunikasi.
Dr. Nova memerintahkan tim untuk memeriksa peralatan dan mengatasi gangguan tersebut, tetapi tidak ada yang bisa dijelaskan. Mereka merasa seperti sedang berada di ambang batas pemahaman manusia. Waktu semakin tidak terukur. Sebagian penumpang merasa tubuh mereka semakin terberatkan, seakan gravitasi singularity menarik mereka ke pusat yang lebih dalam. Namun, ada juga yang merasa seakan mereka terlepas dari semua aturan fisika, merasa tubuh mereka melayang dalam ruang tanpa waktu. Di tengah semua kekacauan ini, Dr. Nova merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesadaran universal yang mulai masuk ke dalam pikirannya. Dia bisa merasakan setiap atom yang ada di dalam tubuhnya, tetapi juga bisa merasakan setiap bintang yang terbentuk dan mati di galaksi yang jauh. Dia merasa terhubung dengan setiap makhluk yang pernah ada, dan yang akan ada. Dan saat itulah dia menyadari, singularity bukan hanya sebuah tempat. Itu adalah penghubung antara kehidupan, kematian, waktu, dan ruang. Itu adalah tempat di mana semua keberadaan berkumpul. Namun, saat kesadaran ini mulai menyelubungi dirinya, Dr. Nova merasakan bahwa ia juga berada di ambang batas. Apakah mereka akan kehilangan diri mereka di sini? Apakah mereka akan menjadi bagian dari struktur yang lebih besar dari alam semesta ini? Atau, apakah ini hanya ilusi, sebuah distorsi dari waktu dan ruang yang mereka tidak akan pernah bisa pahami? Setiap detik yang berlalu seakan menantang logika mereka. Di dalam pesawat Aurora, para penjelajah berada dalam posisi yang hampir mustahil, terjebak di ruang yang seakan tidak terikat oleh waktu dan ruang. Mereka telah melewati batas-batas yang tidak bisa dijangkau oleh imajinasi manusia sebelumnya, dan kini mereka menyaksikan sebuah fenomena yang bahkan lebih menakutkan, keabadian itu sendiri. Pada titik ini, Dr. Adrian Nova merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Sebelumnya, rasa ingin tahu dan ambisi ilmiah menguasainya, tetapi kini, perasaan itu mulai berganti dengan sesuatu yang lebih mendalam, sebuah pemahaman tentang keberadaan yang lebih besar, melampaui segala pengetahuan yang pernah dia miliki. Seakan-akan, dirinya dan timnya tidak hanya berada di dalam lubang hitam, tetapi telah menyentuh inti dari segala yang ada. Pintu keabadian menembus batas manusiawi. Di dalam Aurora, tim penjelajah mulai mengalami distorsi nyata dalam persepsi mereka terhadap dunia luar. Gravitasi yang begitu kuat merenggut fisik mereka, tetapi juga mengikis batas antara pikiran dan kenyataan. Ada yang merasa tubuh mereka tidak lagi ada, seolah terpecah antara kenyataan dan dimensi yang lebih tinggi. Di luar pesawat, apa yang dulunya adalah kegelapan hitam pekat kini mulai menyebar menjadi pola-pola geometris yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pemandangan yang tampak seperti hasil dari pertemuan antara angka dan alam semesta. Namun, lebih aneh lagi adalah perasaan waktu yang tak bisa mereka ukur. Di satu sisi, mereka merasa berada di luar waktu, tetapi di sisi lain, seolah-olah mereka sedang melihat seluruh perjalanan hidup mereka, sejak pertama kali mereka dilahirkan hingga perjalanan yang mereka lakukan saat ini, seluruhnya terhampar di depan mata mereka. Dr. Nova, yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa ingin tahu ilmiah, kini mulai merasakan sebuah pengertian yang jauh lebih dalam. Di tengah pengalaman ini, ia merasa seolah dirinya dapat merasakan setiap pergerakan atom, setiap detik yang berlalu di seluruh alam semesta, seperti sebuah irama yang tidak dapat dihentikan. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, pikirnya, ini tentang menyatu dengan inti segala yang ada. Namun, meskipun mereka merasa terhubung dengan alam semesta dalam cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, mereka juga tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali jika mereka terus maju ke dalam singularity. Singularity itu, yang kini mereka pahami lebih dalam, adalah tempat di mana ruang dan waktu bergabung menjadi satu, dan setiap hukum fisika yang mereka kenal hancur begitu saja. Di sana,
kehidupan dan kematian tampaknya tidak ada artinya. Semua yang ada hanyalah keberadaan murni, keabadian yang mengalir seperti sungai yang tak berujung. Kembali ke bumi, pengorbanan dan kebenaran yang terungkap. Mereka tahu bahwa meskipun mereka merasakan kedamaian dan pengertian yang mendalam, ada satu hal yang harus mereka hadapi. Apakah mereka akan kembali ke bumi? Semua teknologi yang mereka bawa mungkin tidak cukup kuat untuk mengembalikan mereka, karena setelah melewati titik singularity, hukum fisika yang mengatur perjalanan ruang waktu menjadi tidak relevan. Bahkan jika mereka ingin kembali, bagaimana cara untuk menavigasi keluar dari inti sebuah lubang hitam, di mana tidak ada jalan kembali? Sementara Dr. Nova merenung dalam kesunyian, salah satu anggota tim, Dr. Elena Marshall, seorang ahli astrofisika, mendekatinya. "Adrian," katanya dengan suara lembut, "apakah kita masih bisa kembali? Apa yang akan terjadi jika kita terus maju?" Dr. Nova menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu," jawabnya, "tetapi yang kita hadapi sekarang lebih dari sekadar fisika. Ini adalah perjalanan ke dalam inti dari segala sesuatu, segala yang pernah ada, dan yang akan ada. Aku bisa merasakannya, Elena. Kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari kita." Di saat itulah, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang mengalir di dalam ruang dan waktu, sebuah entitas yang tak tampak tetapi sangat nyata. Singularity bukan hanya tempat fisik, tetapi sebuah dimensi spiritual yang menghubungkan mereka dengan esensi alam semesta. Ketika tim Aurora mulai merasakan hal ini, mereka mulai memutuskan sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Mereka memutuskan untuk mencoba pulang, untuk mengakhiri perjalanan ini, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan pulang mungkin tidak mungkin. Namun, mereka memilih untuk kembali bukan hanya untuk menemukan fisika yang mereka tinggalkan, tetapi untuk membawa wawasan yang jauh lebih besar kepada umat manusia. Dengan teknologi canggih yang mereka miliki, dan dengan pengetahuan baru yang mereka dapatkan selama perjalanan mereka, Aurora mulai melakukan perjalanan keluar dari singularity. Dengan susah payah, pesawat itu mulai bergerak menjauhi inti lubang hitam, dan dengan setiap detik yang berlalu, ruang dan waktu tampak mulai kembali ke bentuk yang lebih familiar. Namun, perubahan yang mereka alami tetap ada dalam diri mereka, sebuah pemahaman tentang makna hidup dan eksistensi yang jauh melampaui segala yang pernah mereka bayangkan. Kembali ke rumah. Setelah berhari-hari yang terasa seperti berabad-abad, Aurora akhirnya meluncur kembali ke ruang yang dikenal, meninggalkan lubang hitam di belakang mereka. Ketika mereka kembali ke orbit bumi, tim penjelajah merasakan kelegaan yang luar biasa. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah sama lagi. Apa yang mereka lihat dan rasakan di dalam singularity tidak dapat dipahami oleh siapapun selain mereka yang mengalaminya. Pesawat Aurora mendarat dengan selamat di stasiun luar angkasa yang terletak di luar orbit bumi. Meskipun mereka telah kembali ke rumah, mereka tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan pengalaman yang mereka alami. Para ilmuwan dan penjelajah yang kembali dari dalam singularity ini tampak berubah, lebih bijaksana, lebih damai, tetapi juga lebih dalam pemahaman mereka tentang kehidupan itu sendiri. Mereka tahu bahwa alam semesta tidak hanya tentang fisika, tetapi juga tentang rasa keterhubungan, tentang pemahaman yang melampaui ruang dan waktu. Pelajaran dari singularity. Dr. Nova menatap langit bumi, berpegang teguh pada pemahamannya yang baru. "Kita hanyalah titik kecil di tengah semesta yang tak terukur," katanya dalam monolog internalnya, "tetapi kita juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih tinggi, lebih abadi." Namun, perjalanan mereka ke dalam singularity mengajarkan mereka satu hal yang paling penting: kehidupan, alam semesta, dan segala sesuatu di antaranya adalah tentang hubungan kita dengan ruang, waktu, dan bahkan dengan diri kita sendiri.
Mereka telah mengalaminya sendiri di luar batas pengetahuan manusia, dan kini mereka kembali dengan pemahaman yang tak terungkapkan dalam kata-kata. Di akhir perjalanan ini, Dr. Nova merasa sebuah kedamaian yang mendalam, meskipun tak ada jawaban pasti. Singularity bukan hanya mengajarkan mereka tentang alam semesta. Ia mengajarkan mereka tentang keterbatasan manusia dan keabadian yang tak terukur dalam setiap momen keberadaan. Pesawat Aurora telah kembali, tetapi pemahaman mereka akan dunia ini telah berubah selamanya. Mereka kini menyadari bahwa alam semesta ini lebih dari sekadar benda-benda fisik. Ia adalah tentang keterhubungan, pemahaman, dan perjalanan menuju pengertian yang lebih dalam. Dengan keberanian, pengetahuan, dan wawasan baru, mereka kembali bukan hanya sebagai penjelajah, tetapi sebagai bagian dari rahasia terbesar alam semesta.